Para sahabat Dug in Altum yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa dalam renungan hari ini, Senin 25 Oktober 2021. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berkata demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hukum tertinggi adalah keselamatan jiwa-jiwa. Para sahabat Dug in Altum yang terkasih, mengawali renungan ini, saya menceritakan sebuah pengalaman singkat. Sekitar 3 minggu yang lalu, pemerintah Filipina melalui IATF, Interagency Task Force, atau tim gugus tugas COVID, mengeluarkan peraturan terkait perayaan Ekaristi bersama di gereja. Umat diizinkan misa dengan kapasitas 30%, di mana disertai dengan beberapa persyaratan, seperti sudah melaksanakan vaksinasi komplit 2 kali, memakai face mask dan face shield, serta membawa kartu vaksin saat ke gereja. Saya kemudian mengajak DPP untuk melakukan rapat secara online. Saya mengatakan
bahwa jika umat yang saya kenal atau yang Bapak Ibu kenal dan tahu bahwa dia sudah melakukan vaksinasi komplit, yaitu 2 kali, namun lupa membawa kartu vaksin, maka bisa diizinkan masuk ke dalam gereja dan mengikuti perayaan Ekaristi. Saya ataupun Bapak dan Ibu bisa menjadi jaminan. Namun usulan itu ditolak. Saya kemudian mengatakan, baik, saya mengikuti permintaan kalian. Bahwa jika tidak membawa kartu vaksin, walaupun sudah melakukan vaksinasi komplit atau 2 kali, tidak diizinkan masuk ke dalam gereja. Namun jangan sampai kita yang menolak dan tetap tegas pada aturan itu, justru kita juga yang melanggarnya. Dan betul, ketika pada hari Minggu mereka yang menolak usulan saya itu justru juga melanggar aturan yang mereka terapkan secara kaku. Para sahabat Duk in Altum yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hukum atau aturan itu penting untuk mengontrol tindakan kita. Hukum menjadi pedoman moral kita untuk bertindak dalam kehidupan bersama. Namun ketaatan pada hukum atau peraturan jangan sampai menghilangkan empati, simpati, cinta, serta kepekaan hati nurani kita. Artinya, di dalam mentaati dan melaksanakan aturan maupun hukum harus dilandaskan pada iman, di mana pelaksanaan hukum maupun aturan wajib menjadi instrumen bagi kita untuk membagikan cinta dan belas kasih Allah kepada sesama. Maka kepekaan iman menjadi penting ketika berhadapan dengan situasi di mana situasi itu menuntut kita untuk mengambil keputusan iman, mentaati aturan, namun merugikan sesama atau menyelamatkan sesama, walau kadar aturan diturunkan sedikit, tidak kaku, semata demi kemanusiaan dan pelaksanaan cinta pada sesama. Artinya, pelaksanaan aturan maupun hukum tidak mengabaikan keselamatan sesama kita yang menjadi hukum tertinggi. Para sahabat Duk in Altum yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini, kita semua diajak oleh Yesus Kristus agar dalam melaksanakan hukum dan aturan selalu ada penilaian moral, sehingga dampak negatif dari pelaksanaan hukum itu lebih kecil atau tidak ada sama sekali.
ketika ada penilaian moral yang merupakan buah dari iman kita atas baik buruknya pelaksanaan hukum, maka pelaksanaan hukum ataupun aturan itu dengan sendirinya akan menjadi jalan untuk mencapai tujuan iman, tujuan moral, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Para sahabat Duk in Altum yang terkasih, di atas segala hukum dan aturan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, keselamatan jiwa-jiwa sesama kita, keselamatan umat kita, keselamatan saudara-saudari kita menjadi hukum tertinggi. Amin.